Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi bersama saya Ahmad Fatailah. Nah, pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang NLP dan LOA. Nah, semenjak saya membagikan beberapa tips NLP di YouTube ini, di channel saya, ada sebagian teman-teman yang japri kepada saya menanyakan apa sih perbedaan mendasar antara NLP dengan LOA. Lebih bagus mana antara teknik NLP ataukah LOA yang harus kita gunakan untuk mencapai suatu impian. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Oke teman-teman, sebelum saya akan menjawab pertanyaan barusan, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu NLP, apa itu LOA, dan perbedaannya, persamaannya. Kemudian kita bahas teknik NLP ataupun teknik yang ditawarkan oleh LOA, Law of Attraction. Manakah yang lebih bagus? Mari kita bahas di sini. Oke, NLP ini adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa pemrograman saraf. Nah, sebetulnya NLP ini adalah suatu teknik untuk memprogram pikiran sadar ataupun bawah sadar, yang tujuannya adalah untuk merubah perilaku kita sesuai apa yang kita harapkan. Misalkan begini, kita ambil contoh, jika teman-teman mau menjadi seorang gubernur di DKI, maka tentunya pola pikir Anda, perasaan Anda, mood Anda, dan sikap Anda harus selaras untuk menjadi seorang gubernur DKI. Jangan sampai pola pikir Anda, perasaan Anda, ataupun sikap perilaku Anda itu tidak sesuai dengan apa yang Anda impikan itu. Nah, di sini ada kompatibel antara impian dengan perilaku kita. Ya, diri kita dengan impian harus kompatibel. Intinya seperti itu. Maka di dalam NLP menawarkan suatu teknik untuk memprogram pikiran agar diri kita bisa selaras dengan apa yang kita impikan itu. Contoh, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah memprogram pikirannya dengan pola bahasa seperti ini, berkata-kata, yakni berkata-kata dengan diri sendiri. Istilahnya itu adalah self-talk. Nah, di sini kita membutuhkan self-talk yang positif untuk memprogram diri kita agar kompatibel dengan impian itu. Contoh, kalau tadi menjadi seorang gubernur di DKI ya, maka Anda bisa mengatakan, saya memastikan diri saya untuk menjadi seorang gubernur yang bijaksana. Seperti itu. Hindari kata-kata seperti ini, saya ingin menjadi seorang gubernur DKI. Nah, kata-kata yang seperti barusan ini, itu kurang begitu memprogram diri kita. Sedangkan kalimat yang tadi saya sampaikan, saya memastikan diri saya, atau saya mengizinkan diri saya untuk menjadi seorang gubernur DKI yang bijaksana. Nah, kata-kata yang baru ini, itu lebih terprogram ke dalam bawah sadar. Kenapa? Karena di saat mengatakan yang barusan itu langsung ada rasa yang berbeda, ada mood yang berbeda. Ya, coba Anda bandingkan dengan kalimat yang pertama tadi. Saya ingin menjadi seorang gubernur. Dengan saya memastikan diri saya menjadi seorang gubernur yang bijaksana. Bedakan rasanya? Memang yang kedua ini kesannya lebih panjang kalimatnya daripada kalimat yang pertama. Tetapi secara pemrograman ini langsung terprogram ke dalam bawah sadar. Buktinya kita bisa merasakan state yang berbeda. Kita bisa merasakan emosi yang berbeda ketika menggunakan kalimat yang kedua ini daripada kalimat yang pertama. Jelas ya? Nah, kalimat yang pertama ini kurang begitu memprogram pikiran. Kenapa? Karena dalam perasaan kita masih ada perasaan ragu. Sedangkan kalimat yang kedua ini lebih terprogram, lebih masuk ke dalam diri kita, lebih mudah kita jiwai karena kita merasakan lebih mantap untuk menjadi seorang gubernur. Nah, contoh seperti itu. Dalam kasus lain juga sama. Misalkan, kalau saya menjadi seorang guru, maka saya memastikan saya menjadi sosok guru yang bijaksana kepada murid-murid saya. Maka saya pun mengatakan pada diri sendiri, saya melakukan dialog pribadi dengan diri saya. Saya mengatakan, saya memastikan diri saya menjadi seorang guru yang bijaksana, disegani oleh murid-murid saya. Seperti itu. Nah, kalimat barusan ini lebih meyakinkan diri saya sendiri, perasaan saya lebih mantap, lebih yakin kalau saya bisa menjadi seorang guru yang hebat. Contoh seperti itu. Tetapi, kalau saya mengatakan, saya ingin menjadi seorang guru, cuma itu aja, maka
kalimat barusan kurang begitu memprogram, kurang begitu saya jiwai, sehingga perasaan saya, mood saya tidak begitu mantap untuk menjadi seorang guru. Nah, kalimat yang kedua tadi itu tidak hanya kita rasakan berbeda pula, tidak hanya kita rasakan berbeda saja, tetapi apa yang kita rasakan akan menjadi tindakan yang kita lakukan, akan menjadi respon yang kita lakukan. Ya, kalimat yang kedua lebih mantap, lebih terprogram ke dalam jiwa kita, diri kita, sehingga perilaku kita akan menyesuaikan apa yang kita ucapkan barusan. Jika hal ini kita bandingkan dengan kalimat yang pertama tadi, saya ingin menjadi seorang guru, atau saya ingin menjadi seorang gubernur, maka perasaan yang ditangkap di dalam jiwa kita itu kurang mantap, sehingga perilaku kita, tindakan kita pun akan ragu-ragu untuk mencapai ke sana. Nah, disinilah teknik untuk memprogram pikiran, ya, dengan pola bahasa yang tepat atau dengan pola bahasa yang positif begitu. Nah, hal ini sebetulnya itu sudah terkait dengan Law of Attraction, di mana LOA atau Law of Attraction ini adalah hukum tarik-menarik yang ada di alam semesta. Ya, kalau Anda menonton film The Secret Law of Attraction, Anda akan mendapatkan bahwasanya konsep yang ditawarkan di dalamnya adalah menggunakan pikiran dan perasaan yang tepat dengan imajinasi, visualisasi, dan juga afirmasi atau sugesti positif. Ya, itu aja tekniknya, tidak lebih. Ya, bagaimana kita menggunakan pikiran, menggunakan emosi kita, perasaan kita, dan perilaku kita searah dengan apa yang kita inginkan itu. Ya, dengan kata lain, diri kita harus kompatibel, kesadaran kita harus kompatibel dengan apa yang kita harapkan. Pola pikir kita, tindakan kita, ucapan kita harus kompatibel dengan apa yang dicita-citakan atau ditargetkan itu. Makanya kalau di dalam NLP ada outcome, ada target, ada goal, ya. Nah, outcome ini adalah apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini. Misalkan pencapaian suatu prestasi, jabatan, finansial, kesehatan, itu dipastikan terlebih dahulu sebelum kita mencapainya. Kemudian kita pastikan diri kita agar selaras atau kompatibel dengan apa yang diimpikan itu atau yang digolkan itu. Nah, ini persis seperti yang diajarkan di dalam konsep Law of Attraction, ya. Nah, intinya apa? NLP maupun Law of Attraction sama-sama menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan. Seperti itu. Meskipun di dalam konsep Law of Attraction yang diajarkan di filmnya itu, tindakannya akan muncul sendiri. Kita akan dibimbing oleh alam semesta, atau alam semesta mengirimkan inspirasi ke dalam pikiran kita untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang tepat. Begitu. Nah, sebetulnya perbedaannya antara NLP dengan LOA itu, kalau NLP itu lebih ke perubahan diri kita, perubahan pola pikir kita, dan perubahan perilaku kita agar kompatibel dengan apa yang kita harapkan. Sedangkan kalau LOA itu konsepnya adalah diri kita dengan alam semesta, begitu. Ya. Namun sesungguhnya terlepas dari Anda paham atau enggak dengan LOA, Anda tetap menggunakan LOA. Anda tetap menggunakan Law of Attraction, hukum tarik-menarik dalam kehidupan Anda. Karena di dalam LOA sendiri juga dijelaskan, kita akan menarik apa yang sering kita pikirkan. Kita akan menarik apa yang sering kita rasakan. Seperti itu. Nah, hal ini adalah garapan utama NLP sebetulnya. NLP mengajarkan kita bagaimana berpikir, bervisualisasi, berafirmasi, mensugesti diri dengan pola bahasa yang positif. Nah, kenapa? Karena pola bahasa yang positif ini akan mendominasi pikiran kita, perasaan kita, dan hal itulah yang akan menarik suatu realita. Apabila pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, perasaan kita juga sama, perilaku kita juga sama, dipenuhi dengan hal-hal yang positif, didominasi oleh hal-hal yang baik, maka kehidupan kita akan menarik hal-hal yang baik pula. Tetapi kalau pikiran kita, emosi kita, perilaku kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, kesialan, kecurigaan, bencana, dan sebagainya, hanya itu yang dipikirkan, maka itulah yang akan menarik realitanya ke dalam kehidupan kita. Nah, makanya di dalam NLP itu ada teknik reframing atau mengubah sudut pandang, mengubah kerangka berpikir, di mana sebetulnya kerangka berpikir ini akan mempengaruhi rasa kita, mood kita.
mood mempengaruhi tindakan kita, dan tindakan akan mempengaruhi lingkungan, alam semesta, atau hukum tarik-menarik itu. Sehingga kita menarik hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Contoh ini ya, ini teknik reframing. Saya hari ini mendapatkan cobaan dari Tuhan, yaitu kecelakaan, misalkan saja. Nah, ketika Anda hanya melihat apa adanya dari kecelakaan itu, waduh, saya kena musibah nih, saya sedang diuji oleh Tuhan, waduh, saya sial banget nih. Maka cek bagaimana perasaan Anda, kesalkah, sedihkah, marahkah, atau apa. Nah, itulah yang akan menarik kejadiannya. Itulah yang akan langsung berpengaruh pada hukum tarik-menarik di alam semesta ini, dan akan menghadirkan suatu realita sesuai dengan prasangka Anda. Sedangkan kalau Anda reframing, Anda ubah sudut pandangnya, saya dapat musibah ini, wah, saya sedang diuji kesabarannya oleh Tuhan. Saya sedang disuruh mengikhlaskan diri saya kepada Tuhan. Saya sedang disuruh istirahat oleh Tuhan supaya lebih banyak bersyukur, lebih banyak evaluasi diri, lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Maka rasa yang Anda dapatkan di dalam dada ini, atau mood Anda, emosi Anda akan jauh lebih baik. Begitu. Sehingga Anda pun akan berpengaruh langsung pada hukum tarik-menarik di alam semesta untuk menghadirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Nah, sesungguhnya ini bisa diambil kesimpulan antara NLP dengan Law of Attraction itu satu. Ya, kalau saya boleh bilang, antara pikiran dan alam semesta itu satu, nggak bisa dipisahkan. Karena ada sebuah penelitian di mana syaraf-syaraf dalam otak kita ini ternyata hampir sama dengan alam semesta, memiliki jaringan sistem yang sama dengan alam semesta, seperti itu. Nah, ini artinya apa? Antara pikiran kita, emosi kita, dan alam semesta, kehidupan ini adalah satu. Sekarang kita ambil kesimpulan lagi, manakah teknik yang lebih baik antara NLP dengan LOA? Sebetulnya kedua-duanya ini baik, saling melengkapi. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali, kecuali dari segi definisi atau dari segi penerapannya juga akan juga berbeda. Ya, NLP lebih banyak ke style, lifestyle, ya, gaya hidup. Tidak hanya untuk mencapai sebuah impian, tapi bisa ke terapi, bisa ke coaching, bisa ke pendidikan, parenting, dan sebagainya. Ya, LOA ini spesialis untuk mencapai sebuah impian atau perubahan hidup, kesehatan, finansial, jodoh, dan sebagainya. Sedangkan NLP sebetulnya juga sama di situ, namun cara yang digunakan itu tidak melibatkan langsung dengan alam semesta, tetapi dengan perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan pola bahasa yang digunakan. Tetapi meskipun begitu, secara otomatis sudah bersinggungan dengan Law of Attraction. Dan Law of Attraction, meskipun tidak pernah membahas NLP, sebenarnya juga sudah menyinggung NLP. Jelas ya? Apa Anda bingung? Nah, intinya itu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.